Selamat pagi adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu. Ayo kita mulai kebaktian lagi. Kita mulai baktian lewat online ya, lewat HP ya. Tapi tidak mengurangi rasa cinta kasih kita kepada Tuhan. Ya, buat adik-adik semuanya, kita siapkan dulu hitung jemaatnya, Alkitabnya. Jangan lupa persembahannya disiapkan ya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita nyanyikan lagu pujian Kasih Itu Memaafkan. Juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu, segenap hatimu, segenap hatimu. Mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik di rumah, lipat tanganmu, tutup matamu, dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah dalam ibadah sekolah minggu Tuhan, walaupun secara daring. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang sudah memaafkan segala dosa kami dan tidak akan pernah ingat lagi segala kesalahan kami, sehingga kami Tuhan mau juga seperti-Mu, mau memaafkan kesalahan orang lain. Kiranya di minggu ini Tuhan kami mau belajar jadi pelaku firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang ada dalam khotbah itu menjadi hidup dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Bapa, dalam Yesus kami ucap syukur dan berdoa, amin. Adik-adik, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 422, judulnya Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah.
Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Ya, mari kita dengarkan titah kelima. Titah kelima. Hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu yang diberikan Allah kepadamu. Ayat hafalan untuk minggu ini, adik-adik sekolah minggu dilihat ya, Kejadian 50 ayat 20a. Kejadian 50 ayat 20a. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ini dihafal ya adik-adik sekolah minggu ya. Jangan dibaca tapi dihafalkan ya. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amin. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amin. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amin. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak adalah nenek moyang mereka. Terima kasih. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amin. Terima kasih. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amin. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amin. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Terima kasih. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amin. 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amin. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amin. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amin. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amin. Ya. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, adalah anak cucu,
dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amin. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak-anak cucu adalah dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amin. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amin. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amin. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amin. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amin. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amin. 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua ialah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amin. Ayat hafal minggu ini yang tertulis di Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amin. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Terima kasih. Warta untuk minggu ini yang pertama, persembahan sekolah minggu pada minggu yang lalu sebesar 169.000. Yang kedua, ayat hafalan tadi yang tertulis di Kejadian 50 ayat 20a sudah diingatkan bahwa itu harus dihafal, jangan dibaca, kemudian divideokan dan videonya dikirimkan ke grup WA guru dan orang tua sekolah minggu paling lambat hari Jumat. Dan yang ketiga, bagi adik-adik kami sekolah minggu, kami tetap mengingatkan untuk mengumpulkan persembahan di rumah bagi yang mengikuti ibadah sekolah minggu, dan persembahan tersebut boleh dititipkan kepada Sintua Lunggu masing-masing. Dan yang terakhir, guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik kami sekolah minggu yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Panjang umur, Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan khotbah. Terlebih dahulu kita angkat pujian bagi Tuhan
dengan lagu pujian Mengampuni Lebih Sungguh. Sebelum kita mendengarkan khotbah di minggu pagi ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kita lipat tangan, tutup mata, berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa, karena Kau telah menyertai anak-anak sekolah minggu dalam 1 minggu ini. Kau berikan kesehatan mereka, dan saat ini mereka akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Bukalah telinga mereka, bukalah hati mereka ya Bapa. Jauhkanlah mereka dari penyakit ya Bapa. Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Amin. Mari kita dengarkan, kita baca firman yang akan kita dengarkan di minggu pagi ini, yang diambil dari kitab Kejadian pasal 50 mulai ayat 15 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inilah pengganti Allah. Memang kamu tidak mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Juga demikianlah ia menghiburkan mereka dan
menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Demikian firman Tuhan. Topik minggu hari ini yaitu Allah yang memerdekakan. Adik-adik semua, adik-adik percaya bahwa adik-adik telah dimerdekakan oleh Tuhan. Yaitu adik-adik bisa menikmati indahnya alam, adik-adik bisa menikmati pemandangan yang indah, bisa jalan-jalan bersama bapak, bersama ibu, bisa menikmati makanan yang enak. Itu kita sudah dimerdekakan. Tuhan memerdekakan kita bagi orang-orang yang percaya, ya Tuhan. Jadi ini cerita ini tentang Yusuf yang menghibur hati saudara-saudaranya. Jadi adik-adik, Yusuf itu orangnya baik, ya. Orangnya tidak pernah ada dendam, tidak pernah ada mau balas kepada teman-temannya. Seperti lagu pujian yang dinyanyikan tadi dari awal, kan? Lagu pujian yang dari awal, kasih itu memaafkan. Kasih itu tidak pernah dendam. Jadi tak simpan kesalahan orang, ya. Kasih itu memaafkan, kasih itu tidak dendam dan tidak menyimpan kesalahan orang. Sekarang Inang tanya, bagaimana adik-adik? Hah? Adik-adik ada yang suka dendam sama saudaranya? Terutama kakaknya sama adiknya. Hah? Kalau dicubit kakak adiknya, nanti ku balas. Boleh nggak begitu? Nggak boleh kan? Itu berarti dendam. Jadi dimaafkan lah, karena adiknya kecil itu tidak tahu, ya. Adiknya yang kecil tidak tahu. Dan adik-adik, kalau ada orang punya kesalahan, ada temannya salah tadi, nginjaklah kakinya, kan? Kakinya adik-adik diinjak, terus temannya minta maaf, tidak dendam sama temannya, ya. Itu kita sudah menjadi lilin, ya. Sudah menjadi lilin yang menerangi segala isi dunia ini, ya. Apalagi di rumah. Coba kalau rumah itu gelap, kalau ada lilin jadi terang kan? Nah, iya begitulah adik-adik, ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dimerdekakan oleh Tuhan sesuai dengan teks minggu ini, topik minggu ini, Allah yang memerdekakan. Jadi kita setelah dimerdekakan oleh Tuhan, kita tidak punya rasa dendam kepada teman, kita selalu memaafkan kepada teman, ya. Itulah kasih, ya, kasih. Jadi mulai hari ini buat anak-anak sekolah minggu yang baik, supaya corona ini cepat hilang dari dunia ini, kita tidak boleh dendam sama kawan, ya. Kita tidak boleh kita harus memaafkan, tidak boleh dendam, ya, supaya corona cepat hilang. Selalu berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, saya maafkan teman saya tadi yang menyakitin saya. Nah, Tuhan akan memaafkan, akan memberikan, berarti anak ini memang anak yang baik, Tuhan, ya. Jadi kalau ada temanmu yang salah kepada kalian semua, janganlah dibawa ke dendam, ya adik-adik, ya. Jangan dibawa dalam hati, karena kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang, ya. Itulah buat adik-adik semua. Ayo mulai hari ini berjanji, ya. Mulai hari ini berjanji bahwa saya selalu memaafkan teman saya selalu memaafkan adik saya selalu memaafkan kakak saya, ya. Jangan sampai semuanya ini menjadi hukuman bagi Tuhan. Kalau kita nggak mau memaafkan, kita berdosa loh, ya. Kalau kita dendam, kita dosa, ya. Nah, jadi supaya kita tidak jadi orang berdosa, kita harus selalu memaafkan, supaya kita selalu dimerdekakan oleh Tuhan. Kita bisa menikmati semuanya ini karena kita telah dimerdekakan oleh Tuhan, ya. Bagi adik-adik semuanya, ya,
Jadilah anak yang baik, nurut kepada orang tua, ya, nurut kepada kakak, nurut kepada guru, ya. Mudah-mudahan corona ini cepat habis, cepat hilang dari dunia ini. Akan memberikan, oh berarti anak ini memang anak yang baik, Tuhan, ya. Jadi kalau ada temanmu yang salah kepada kalian semua, janganlah dibawa ke dendam, ya adik-adik, ya. Jangan dibawa dibawa dalam hati, karena kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang, ya. Itulah buat adik-adik semua. Ayo, mulai hari ini berjanji, ya. Mulai hari ini berjanji bahwa saya selalu memaafkan teman saya selalu memaafkan adik saya selalu memaafkan kakak saya, ya. Jangan sampai semuanya ini menjadi hukuman bagi Tuhan. Kalau kita nggak mau memaafkan, kita berdosa loh, ya. Kalau kita dendam, kita dosa, ya. Nah, jadi supaya kita tidak jadi orang berdosa, kita harus selalu memaafkan, supaya kita selalu dimerdekakan oleh Tuhan. Kita bisa menikmati semuanya ini karena kita telah dimerdekakan oleh Tuhan, ya. Bagi adik-adik semuanya, ya, jadilah anak yang baik, nurut kepada orang tua, ya, nurut kepada kakak, nurut kepada guru, ya. Mudah-mudahan corona ini cepat habis, cepat hilang dari dunia ini, dan kita kembali lagi bertemu. Kita juga sudah rindu, ya, untuk berkumpul bersama-sama dengan teman kita. Tapi selama kita ibadah online ini tidak mengurangi rasa cinta kasih kita kepada Tuhan. Kita selalu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan selalu memberikan berkat dan kemurahan, ya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berfirman kepada anak-anak sekolah minggu ini, ya Bapa. Kiranya Bapa jadikanlah anak-anak sekolah minggu ini anak-anak yang pemaaf, anak-anak yang tidak suka dendam kepada temannya, anak-anak yang tidak pernah mau menyimpan kesalahan temannya. Jadikanlah anak-anak ini anak-anak pilihan-Mu, ya Bapa. Seperti Yusuf, ya Bapa, sebagai pilihan-Mu. Jadikanlah mereka ini sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, kiranya Bapa penyakit yang ada di dunia ini, corona ini cepat hilang dari dunia ini, supaya kami bisa berkumpul bersama anak-anak sekolah minggu di tempat ibadah-Mu yang kudus itu, ya Bapa. Kami manusia berdosa, penuh dengan dosa, ampunilah dosa Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur serta mohon pertolongan-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita telah mendengarkan khotbah, kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 302. Untuk mengakhiri ibadah kita, marilah sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.